Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luqmanul Hakim. Nama Luqman ada di antara nama yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan namanya diabadikan menjadi salah satu surat dalam Al-Quran. Sebenarnya siapakah Luqman itu? Dan apa saja nasihat Luqman yang ada di dalam Al-Quranul Karim? Kisah Luqman dalam Al-Quran diawali dengan penyebutan anugerah hikmah kepadanya dan perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillahi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman dan kami perintahkan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Luqman untuk bersyukur kepadanya atas hikmah yang telah dianugerahkan kepadanya. Dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwa pada suatu hari Luqman al-Hakim memasuki pasar dengan menaiki seekor himar atau keledai, sedangkan anaknya mengikutinya dari belakang. Melihat tingkah laku Luqman itu, orang-orang berkata, "Lihat itu orang tua yang tidak bertimbang rasa, sedangkan anaknya dibiarkan berjalan kaki." Setelah mendengarkan desas-desus dari orang tersebut, maka Luqman pun turun dari himarnya, lalu diletakkannya putranya di atas himar itu. Melihat keduanya, maka orang di pasar itu pun berkata pula, "Lihat, orang tuanya berjalan kaki, sedangkan anaknya menaiki himar itu. Sungguh kurang ajar anak itu." Setelah mendengar kata-kata itu, Luqman pun naik ke punggung himar itu bersama anaknya. Kemudian orang-orang berkata lagi, "Lihat, itu dua orang menaiki seekor himar. Mereka sungguh menyiksa himar itu." Karena ia tidak suka mendengar percakapan orang, Luqman dan anaknya turun dari himar itu. Kemudian terdengar lagi orang berkata, "Dua orang berjalan kaki dan himar itu tidak dikendarai." Dalam perjalanan pulang, Luqman al-Hakim menasihati anaknya mengenai sikap manusia dan ucapan-ucapan mereka. Ia berkata, "Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lepas dari ucapannya. Maka, orang yang berakal tidak akan mengambil pertimbangan kecuali kepada Allah saja. Siapapun yang mengenal kebenaran, itulah yang menjadi pertimbangannya." Kemudian Luqman al-Hakim berpesan kepada putranya, "Wahai anakku, tuntutlah rizki yang halal agar kamu tidak menjadi fakir. Sesungguhnya tidak ada satupun orang fakir kecuali mereka mengalami 3 perkara, yaitu tipis keimanan terhadap agamanya, lemah akalnya, mudah tertipu, dan hilang kepribadiannya. Lebih celaka lagi orang-orang yang suka merendahkan orang lain dan menganggap ringan urusan orang lain." Luqman al-Hakim atau Luqman al-Hikmah, sebagaimana disebut dalam Al-Quran surah Luqman, terkenal karena nasihat-nasihatnya kepada putranya. Mayoritas ulama menyebutkan bahwa Luqman bukan nabi, tetapi seorang lelaki soleh yang Allah Ta'ala karuniakan hikmah kepadanya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya berpendapat bahwa nama asli daripada Luqman adalah Luqman bin Unaqa bin Sadun. Sedangkan asal-usulnya, sejumlah ulama berbeda pendapat. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Luqman adalah seorang tukang kayu dari Ethiopia. Riwayat lain menyebutkan ia bertubuh pendek berhidung mancung dari Nubia. Dan pendapat lain mengatakan beliau berasal dari Sudan.
Ada pula yang menyatakan bahwa Luqman adalah seorang hakim pada zaman Nabi Daud. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Luqman Hakim adalah seorang budak penggembala sejaman dengan Nabi Daud alaihissalam. Luqmanul Hakim tersohor dengan akhlak dan kepribadiannya, serta tutur katanya yang bijak. Saat mendengar kabar tentang dirinya, Nabi Daud alaihissalam tergerak mengirim utusan agar segera menebus dan memerdekakan Luqman. Dan dalam waktu yang singkat, Luqman diangkat sebagai qadhi, hakim di wilayah kekuasaannya. Imam Qatadah rahimahullah berkata, ia bukanlah nabi dan ia tidak diberi wahyu. Senada dengan hal itu, Imam Mujahid rahimahullah berkata, Luqman adalah seorang lelaki yang soleh, namun bukanlah seorang nabi. Luqman bukanlah nabi, akan tetapi beliau seorang lelaki yang bijaksana, yang memiliki petunjuk lurus. Allah memberinya karunia yang besar berupa hikmah. Sebagaimana tertuang dalam ayat, yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Surat Al-Baqarah ayat 269. Dalam surat Luqman ayat 12 disebutkan bahwa Allah menganugerahkan kepadanya berupa hikmah. Pengertian hikmah di sini sangat erat terkait dengan petunjuk atau hidayah. Bahwa ketika seseorang sudah menatap dengan penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, bahkan merasa dengan perasaan Allah, maka dia pun akan berucap dengan ucapan Allah juga. Walaqad ataina Luqman al-hikmah, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman. Hikmah pada asalnya memiliki arti bersesuaian dengan kebenaran. Maknanya adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pemiliknya memiliki akal yang terbimbing dan pemikiran yang lurus, karenanya disebut sebagai hakim. Maka Luqman sering dijuluki sebagai Luqman al-Hakim. Nah, apa sajakah hikmah, kebijaksanaan yang disandarkan kepada Luqman al-Hakim? Di antaranya sebagai berikut. Luqman al-Hakim benar dan lurus dalam perkataan dan perbuatan. Meletakkan sesuatu sesuai dengan tempat yang selayaknya, berbicara sesuai dengan kondisinya. Jika melihat kondisi yang membutuhkan keras, maka akan bersikap dan berkata keras. Jika kondisi membutuhkan sikap lembut, maka ia akan lembut dalam berucap. Memiliki pemahaman yang baik dan benar, ilmu yang bermanfaat, dan takwil, serta tafsir yang benar serta bagus. Imam Qatadah rahimahullah ketika menafsirkan hikmah dalam ayat ini berkata, maksudnya adalah pemahaman tentang Islam yang benar, dalam keyakinan dan paham permasalahan agama, serta memiliki kecerdasan, akal yang sehat, yang menghalangi pemiliknya dari jeleknya pemahaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam beberapa ayat surat Luqman mengenai wasiat dan nasihat Luqman yang hendaknya menjadi pelajaran bagi kita semua. Antara lain sebagai berikut: senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala, menjauhi kesyirikan, jangan bersikap sombong. Ingatlah bahwa setiap amalan akan mendapatkan balasan. Berikutnya dirikanlah sholat, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan bersabar terhadap setiap cobaan, serta bersikap tawadu di hadapan manusia. Demikian kisah dan hikmah tentang Luqmanul Hakim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.